Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Fauzan Suyono dari jurusan Teknik Alat Berat di SMK Negeri 5 Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelumas dan macam-macam dari pelumas beserta arti dari kode-kode pelumas, kemudian klasifikasi dari pelumas, kemudian juga praktek pergantian oli transmisi. Oke, kita simak sama-sama penjelasan dari saya. Pelumas adalah sebuah zat kimia cair yang berasal dari oli stilat minyak bumi, berasal dari suhu 105 sampai 135 derajat Celcius, dan pelumas ini dibuat dari bermacam-macam bahan aduktif. Oke, selanjutnya yaitu sebuah oli mesin. Oli mesin biasanya digunakan pada mesin gasolin atau mesin bensin dan juga mesin diesel. Oli mesin ini memiliki sifat utama, ya. Yang pertama sebagai pelumasan. Oke, untuk pelumasan itu oli ini biasanya membuat sebuah lapisan film oil yang berfungsi untuk mencegah kontak langsung antar komponen dan membatasi keausan tanpa kehilangan tenaga dari komponen dari engine tersebut. Kemudian yaitu yang kedua adalah bersifat pendingin. Engine menghasilkan sebuah suhu panas yang sangat tinggi sehingga oli ini berperan untuk mendinginkan engine tersebut dan mencegah kehilangan performa akibat panas tersebut. Kemudian yaitu yang ketiga adalah sebagai perapat. Biasanya komponen engine ini memiliki sebuah celah yang sangat sedikit sehingga oli ini bisa berperan untuk membantu menjaga kerapatan dari komponen tersebut. Kemudian yaitu yang keempat sebagai pembersih. Engine biasanya menghasilkan sebuah sisa pembakaran yaitu karbon. Hasil endapan karbon itu bisa dibersihkan oleh oli mesin ini. Kemudian yang kelima adalah sebagai penyerapan tekanan, yaitu perannya oli ini adalah agar komponen yang memiliki sudut tajam bisa tidak terlalu tajam sehingga mengurangi sebuah keausan dari komponen engine tersebut. Oke, untuk oli mesin sendiri yaitu memiliki syarat, yaitu yang pertama adalah memiliki kekentalan yang sesuai. Jika terlalu encer maka bisa menyebabkan komponen dari engine tersebut mudah sekali aus akibat dari panas yang dihasilkan oleh engine. Kemudian jika terlalu kental maka komponen engine akan bekerja lebih berat akibat dari oli yang kental tersebut sehingga mengurangi tenaga dari engine. Kemudian yang kedua yaitu oli harus memiliki sebuah anti karat. Kemudian selanjutnya oli juga harus bisa stabil kekentalannya pada tiap suhu, dari suhu dingin hingga suhu panas, maka oli harus memiliki kekentalan yang sangat stabil. Kemudian harus sesuai dengan penggunaan dari metal komponen engine tersebut dan juga tidak menimbulkan busa. Oli memiliki dua jenis, yaitu yang pertama adalah multi grade oil dan juga yang kedua adalah single grade oil. Pada multi grade oil, oli memiliki kode SAE. Sebagai contoh, SAE 10W-30 itu merupakan multigrade yang berartikan 10W itu artinya oli ini bisa memiliki kekentalan 10 pada suhu min 18 derajat dan juga pada suhu 100 derajat kekentalan oli tetap berada di angka 30. Kemudian pada single grade oil memiliki kode sebagai contoh SAE 30, yaitu memiliki arti bahwasannya oli ini pada suhu 40 derajat hingga 100 derajat memiliki kekentalan sebesar 30. Jika di bawah suhu tersebut atau suhu tinggi maka kekentalannya akan berubah. Oke, selanjutnya yaitu adalah gear oil. Gear oil merupakan sebuah oli transmisi yang biasa digunakan di differential gear atau transmisi manual dan juga steering gear.
Untuk oli transmisi sendiri atau gear oil ini memiliki sebuah syarat, yaitu yang pertama adalah dia memiliki sebuah kekentalan stabil di setiap suhunya, kemudian dapat memikul beban yang berat, dan juga yang terakhir tahan terhadap panas dan oksidasi. Untuk klasifikasi dari kekentalan gear oil tersebut, yaitu biasanya digunakan oleh oli transmisi dan juga oli differential gear, yaitu kekentalannya berada di angka SAE 90 atau 80W/90. Oke, untuk klasifikasi kualitas dan penggunaan api dari gear oil, yang pertama adalah GL1. Pada GL1 ini mineral oil murni untuk gear dan jarang dipakai pada kendaraan. Untuk GL2 diperuntukkan untuk worm gear yang mengandung minyak hewani dan juga tumbuhan. Kemudian GL3 diperuntukkan untuk manual gear yang memiliki kandungan extreme pressure dan juga resetting dan juga kandungan lain-lain. Kemudian pada GL4 yaitu diperuntukkan untuk high point gear yang memiliki kandungan extreme pressure dan juga resetting yang lebih banyak dari GL3. Kemudian selanjutnya yaitu untuk GL5 diperuntukkan untuk high point gear dengan kandungan resetting dan juga extreme pressure yang lebih banyak dari GL4 dan mampu menahan sebuah beban yang lebih berat lagi daripada GL4 dan juga menerima kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian yaitu GL6. Kemudian untuk GL6 diperuntukkan untuk roda gigi yang memiliki offset opinion yang sangat tinggi dan juga memiliki sebuah perlindungan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan GL4. Maaf sebenarnya tadi GL5 lebih baik dari GL5. Kemudian yang terakhir yaitu kode MT1 diperuntukkan untuk transmisi manual non-sinkori sebagai contoh pada truk-truk besar dan juga memiliki tugas yang berat dan juga bis. Pada kode ini memiliki perlindungan terhadap degradasi thermal dan juga keausan komponen dan memiliki kualitas oli yang lebih baik dibandingkan GL5 dan memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh kode-kode yang lain, dan juga kode ini sangat berbeda dengan kode-kode yang lain dikarenakan memiliki sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oli pada masa saat ini. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan macam-macam klasifikasi kualitas dari oli mesin bensin. Yang pertama adalah SA. Kode SA ini diperuntukkan untuk mesin bensin dan memiliki kandungan tanpa aditif. Kemudian yaitu SB memiliki kandungan aditif sehingga dapat mencegah korosi dan juga oksidasi. Kemudian yang SC dapat mencegah korosi atau keausan dan juga mencegah oksidasi dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan SB dan SC. Kemudian selanjutnya ada kode ST yang memiliki perlindungan dari karbon dan juga kontaminan lain yang berada di dalam mesin. Kemudian yaitu SE memiliki perlindungan pada korosi, kemudian oksidasi dan juga keausan dan juga melindungi dari endapan. Kemudian yang selanjutnya adalah SF yang cocok digunakan untuk mesin bensin yang deep. Kemudian yaitu kode S. Kemudian selanjutnya adalah kode SG memiliki keunggulan yaitu melindungi sebuah keausan pada bagian mesin yang vital dan perlindungan pada suhu tinggi.
Kemudian SH, yaitu memiliki spesifikasi yang lebih standar dibandingkan dengan SG. Kemudian yaitu SM, perlindungan pada suhu tinggi dan juga perlindungan pada sistem emisi. Kemudian pada kode SJ, yaitu memenuhi syarat pada keefisiensian bahan bakar. Kemudian pada kode SN memiliki perlindungan yang lebih baik dan juga efisiensi bahan bakar yang sangat lebih baik juga, dan kompatibel dengan mesin berat yang memiliki turbo. Kemudian yang terakhir adalah SP, yaitu memiliki sistem emisi yang lebih rendah dan juga melindungi dari endapan dan juga endapan mesin dan juga keausan rantai. Untuk SP ini kompatibel pada mesin bensin yang memiliki turbo. Kemudian yaitu ada klasifikasi kualitas dari oli mesin diesel. Yang pertama adalah CA. CA ini sama seperti SA, tidak memiliki aditif. Kemudian yaitu CB. Untuk CB ini diperuntukkan untuk mesin diesel yang memiliki kadar sulfur yang tinggi. Kemudian yaitu ada CC, diperuntukkan untuk sebuah mesin diesel yang memiliki turbocharge. Kemudian ada CD, yaitu diperuntukkan untuk mesin diesel injeksi turbocharge. Kemudian yaitu ada CE, yaitu diperuntukkan untuk mesin diesel yang memiliki pekerjaan yang lebih berat dibandingkan dengan klasifikasi sebelumnya. Kemudian yaitu adalah CF, memiliki sebuah mesin diesel dengan sulfur lebih dari 0,5% dan juga diperuntukkan untuk sebuah mesin diesel dengan memiliki fitur injeksi turbocharge. Untuk CF ini memiliki dua klasifikasi, yaitu yang pertama adalah CF2, diperuntukkan untuk sebuah engine diesel 2 langkah, dan CF4 untuk engine diesel 4 langkah. Kemudian selanjutnya ada kode CG4, diperuntukkan untuk kendaraan diesel yang beroperasi di jalan off-road dan juga jalan raya. Kemudian yaitu ada CH4. CH4 ini diperuntukkan untuk mesin diesel yang memiliki bahan bakar rendah sulfur dan juga memiliki perlindungan dari endapan dan juga suhu yang tinggi, dan lolos syarat emisi pada tahun 1998. Kemudian yaitu ada CE4, diperuntukkan untuk mesin yang memiliki mesin diesel EGR dan lolos syarat emisi pada 2004. Kemudian ada CJ4, yaitu diperuntukkan untuk mesin diesel yang memiliki katalis converter dan juga perlindungan emisi yang lebih ketat dan lolos pada syarat emisi 2007. Kemudian yaitu kode CK4, diperuntukkan untuk mesin diesel yang memiliki teknologi emisi yang lebih baru lagi dan juga lolos pada syarat emisi 2017. Kemudian yaitu ada FA4. FA4 ini kompatibel dengan mesin diesel dengan teknologi emisi yang lebih baru dan juga memiliki viskositas yang lebih rendah. Oke, untuk video selanjutnya saya akan lanjut ke video praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya lanjut lagi dengan bagaimana cara praktek pergantian oli transmisi bagian depan. Oke. Oh iya, izin menyampaikan untuk sebelumnya karena saya lupa untuk menjelaskan bahwasannya sebelum praktek kita harus memakai sebuah safety seperti helm, kemudian baju couple pack, celana panjang hitam, dan juga sepatu safety. Yang pertama kita harus siapkan yaitu ada kunci 24 passing. Ya, ini 24 passing, kemudian corong untuk memasukkan olinya ke dalam sana. Ini corong. Ya sih, untuk masukkan agar oli tidak berlebaran pada waktu dikeluarkan.
Selanjutnya ada bak untuk pembuangan oli yang bekas. Selanjutnya ini untuk mengisikan oli ke dalam oli transmisi. Ini apa namanya? Tap oli. Ya pokoknya itu. Kemudian di sini kita menggunakan sebuah oli kastrol yaitu dengan kode GL4 yang berfungsikan untuk sebuah transmisi bagian depan. Kemudian ada kode 80W/90 yaitu 80W yang maksudnya adalah oli ini mampu pada suhu terendah yaitu pada minus 80 derajat dan juga pada suhu 100 derajat bisa berada di kekentalan 90 dan tidak berubah. Oke. Kemudian yaitu hanya kita langsung bongkar saja pada bagian oli transmisinya agar oli transmisinya keluar. Oke teman-teman, untuk mengantisipasi ya bahwasanya oli ini kalau jatuh susah teman-teman kalau dibersihkan, dapat mengotori lingkungan kita ya. Jadi kita harus perlu ini. Oke. Sambil kita tunggu oli tersebut habis. Oke, kemudian kita buka bagian sini agar memperlancar pada saat oli yang di bawah itu keluar. Oke, untuk olinya ya teman-teman, untuk bautnya ya teman-teman, kita jangan sampai naruh sembarangan, nanti hilang, beli lagi, teman-teman. Oke, kita lihat, bahasanya oli kita sudah habis. Kita tutup pada bagian pembuangan oli. Kita harus siap kardus teman-teman agar kita bisa selonjor mantap, tidak khawatir terkena kotoran pasir dan juga oli. Oke. Kemudian untuk langkah pengisian oli. Oke teman-teman, kita isi ini. Yang posisi kosong. Bisa tuh. Cepat teman-teman. Oke, ini harus rapat ya teman-teman agar oli tidak keluar. Yang kita isi teman-teman. Duh. Gimana Mas tanggapannya? Rusak tuh. Oke, untuk pengisian pertama selesai. Kemudian kita isi lagi. Oke,
Si awan, Cuk. Nah, kita isi lagi. Satu. Halo, Rek. Halo, Halo, Rek. Rek. Halo, Rek. Halo, Rek. Naku, naku. Naku. Naku, Sar. Naku, Sar. Ah. Oke. Kita lanjut isian pingsan ketiga. Gomel. Cut. Aman aja. Oke, ini untuk pingsan terakhir. Sama grip teman-teman. Kapan buyar? Nah, Oke. ya sayang. Misiannya sudah untuk mengecek apakah penuh atau tidaknya dari oli transmisi ini, kita bisa menggunakan jari kita untuk dimasukkan ke dalam lubang pengisian. Usahakan tangan kita kering ya teman-teman, agar kita bisa mengindikasi bahwasanya oli ini sudah sampai penuh. Oh, Oke. Nah, ini ya, tangan saya sini kering, sini ada olinya. Bahwasanya ini oli sudah terisi penuh. Di bawah 5 mil di bawah penutup ini. Demikian video praktek saya. Maaf jika terdapat salah praktek saya, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tet 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 tet.